Malam itu, aku duduk di pojok ruangan, menatap langit gelap yang tak pernah benar-benar hitam, seakan penuh dengan bintang, namun samar. Aku baru saja selesai bekerja seharian, berusaha memberikan yang terbaik, berharap hasilnya akan tampak, meskipun kadang aku merasa seperti berjalan di tempat. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, sudah sejauh mana aku melangkah? Kapan ini semua akan membuahkan hasil yang aku impikan? Aku bangun lebih awal, seakan pagi adalah janji yang akan memberikanku sedikit keajaiban. Aku tidur lebih larut, seakan malam bisa menambah jam untuk mengejar semua yang tertinggal. Mengorbankan keinginan-keinginan untuk bisa menabung, menahan lelah demi tidak menyerah, bahkan menahan air mata supaya orang lain tidak tahu bahwa aku lelah. Tapi setiap aku mencoba melihat ke ujung jalan, yang tampak hanyalah kabut. Aku tidak tahu ada apa di depan sana. Rumah impian itu, mobil impian itu sangat jelas, namun dalam angan. Masalah yang ingin aku selesaikan masih duduk di sana, diam, seolah tak tergerak oleh semua usahaku. Dan di antara hari ini dan hari yang aku impikan, ada satu hal yang paling sulit untuk ditanggung: ketidakpastian. Tidak pasti kapan akan tercapai, tidak pasti apakah langkah yang aku ambil sudah benar, tidak pasti berapa lama lagi aku harus berjalan. Ada rasa hampa yang menggelayuti, seakan sudah terlalu lama aku berusaha, tapi hasilnya masih jauh dari yang kuharapkan. Ketidakpastian itu seperti bayangan yang tak pernah pergi, seperti menunggu hujan yang tak kunjung turun meskipun awan sudah menggelap. Tapi saat aku duduk di sana, aku sadar satu hal, ketidakpastian ini bukanlah musuh. Dia hanya bagian dari perjalananku yang harus aku pahami dengan cara yang berbeda. Dan hari ini, aku ingin berbicara tentang itu. Tentang bagaimana kita bisa menemukan arah dalam ketidakpastian saat kita sudah berusaha semaksimal mungkin, namun hasil yang kita dambakan belum juga datang. Kita sering dibesarkan dengan narasi bahwa kerja keras akan selalu berbanding lurus dengan hasil. Belajar rajin dapat nilai bagus, kerja giat dapat promosi, menabung tekun dapat rumah impian. Tapi kenyataannya, hidup tak sesederhana rumus matematika. Ada banyak sekali faktor di luar kendali kita. Ekonomi, peluang, kesehatan, bahkan orang-orang yang kita temui di sepanjang jalan. Ketidakpastian ini membuat kita seperti berjalan di jalan berkabut. Kita tahu kita sedang bergerak, kita tahu ada tujuan di ujung sana, tapi kita tidak bisa melihat seberapa jauh lagi harus melangkah. Dan ketika kita tidak bisa melihat ujungnya, mudah sekali untuk merasa ragu, lelah, bahkan ingin menyerah. Di dunia psikologi, ada satu istilah yang menjelaskan ini, delayed gratification, atau kepuasan yang tertunda. Ini adalah kemampuan untuk menahan diri dari hasil instan demi sesuatu yang lebih besar di masa depan. Masalahnya, kita bisa bertahan jika tahu seberapa lama lagi kita harus menunggu. Tapi jika waktunya tidak jelas, disitulah kecemasan mulai mengambil alih. Otak kita membenci ruang hampa. Ia selalu mencari kepastian, dan ketika tidak menemukannya, ia mulai mengisi ruang itu dengan pikiran-pikiran negatif. Mungkin aku gagal. Mungkin aku tidak cukup bagus, mungkin semua ini sia-sia. Dari sudut pandang filsafat, hal ini mirip dengan konsep absurditas dari Albert Camus. Camus mengatakan bahwa manusia selalu mencari makna, tapi dunia tidak selalu memberikannya. Usaha kita tidak otomatis disertai jawaban atau imbalan yang jelas. Dan di titik inilah banyak orang kehilangan arah. Ketika mereka menggantungkan seluruh rasa berharga dirinya pada hasil yang bisa diukur. Masalahnya, budaya kita pun sering memperparah ini. Kita hidup di era di mana pencapaian orang lain dipajang di media sosial. Orang-orang membeli rumah, pergi liburan, meluncurkan bisnis baru, beli mobil baru. Semua itu muncul di layar kita seperti parade kesuksesan tanpa jeda. Dan tanpa sadar, kita membandingkan perjalanan kita yang masih penuh kabut dengan perjalanan orang lain yang sudah sampai di puncak. Kita lupa bahwa mungkin mereka juga pernah berjalan di kabut yang sama, hanya saja kita tidak melihatnya. Yang jarang dibicarakan adalah keberhasilan sejati tidak hanya diukur dari seberapa cepat kita sampai, tapi
dari bagaimana kita bisa tetap berjalan meskipun kabutnya belum terangkat. Karena dalam proses itulah kita membangun hal-hal yang tak terlihat, keteguhan hati, kesabaran, keberanian untuk tetap melangkah, walaupun kaki kita gemetar. Ketidakpastian itu ibarat berada di ruang gelap, otak kita langsung ingin mencari saklar lampu. Karena kita tidak tahan berada dalam kegelapan terlalu lama. Ini bukan kelemahan, ini adalah cara otak manusia bekerja. Secara psikologi, manusia memang dirancang untuk mencari pola dan prediksi. Itu sebabnya, di zaman purba, kemampuan memprediksi cuaca atau arah pergerakan hewan buruan menjadi kunci bertahan hidup. Tapi masalahnya, di kehidupan modern, banyak hal yang tidak bisa diprediksi, termasuk kapan hasil dari kerja keras kita akan datang. Fenomena ini dikenal dengan istilah intolerance of uncertainty, ketidakmampuan menerima ketidakpastian. Semakin kita tidak tahu jawabannya, semakin otak kita mencoba menutup lubang itu dengan berbagai skenario. Sayangnya, sebagian besar skenario yang dibuat otak kita cenderung negatif. Ini karena negativity bias. Otak kita berevolusi untuk lebih memperhatikan kemungkinan bahaya dibandingkan kemungkinan baik. Karena itu, cara kita bertahan dari zaman dulu. Contohnya, kalau kita sudah bekerja keras selama 3 tahun, tapi belum bisa membeli rumah, otak kita akan lebih mudah berkata, mungkin aku memang tidak akan punya rumah. Padahal faktanya, kita hanya belum sampai di titik itu, tapi pikiran kita sudah menganggap itu sebagai akhir cerita. Di sini letak bahayanya. Ketidakpastian yang tidak dikelola bisa memicu kecemasan kronis. Kita mulai merasa gagal, kehilangan motivasi, bahkan meragukan kemampuan diri. Dan tanpa sadar, kita membuat satu kesalahan besar. Kita mulai mengukur nilai diri kita dari hasil yang belum terlihat. Psikologi modern memberi kita satu sudut pandang yang berbeda. Hasil yang belum datang bukan berarti usaha kita tidak bekerja. Proses membangun sesuatu seringkali bersifat eksponensial. Hasilnya mungkin tidak terlihat di awal, tapi di satu titik pertumbuhannya akan meledak. Ibarat menanam bambu Jepang, ia menghabiskan 5 tahun pertama untuk membangun akar yang kuat di dalam tanah, dan baru tumbuh cepat ke atas setelah itu. Sayangnya, budaya hasil instan membuat kita tidak sabar menunggu fase akar ini. Kita ingin semuanya terlihat sekarang juga. Di media sosial, kita terbiasa melihat potongan akhir dari kisah orang lain. Rumah, mobil baru, perjalanan ke luar negeri. Tanpa pernah melihat 5 tahun yang penuh diam dan kerja keras di baliknya. Memahami mekanisme otak ini penting, karena begitu kita sadar bahwa rasa cemas saat menunggu adalah reaksi alami, kita bisa berhenti melawan diri sendiri. Ketidakpastian tidak akan hilang, tapi kita bisa belajar berdamai dengannya. Kita bisa mulai melihatnya bukan sebagai tanda kegagalan, tapi sebagai tanda bahwa kita sedang berada di tengah proses membangun sesuatu yang penting. Di titik tertentu, kita harus mengakui bahwa ada bagian dari hidup yang tidak bisa kita kontrol, bahkan ketika kita sudah melakukan segalanya dengan benar. Inilah yang oleh para filsuf eksistensial disebut sebagai absurditas hidup. Albert Camus menggambarkannya seperti manusia terus mencari makna, sementara dunia kadang diam, tidak memberikan jawaban. Usaha kita tidak selalu dibayar dengan hasil yang kita inginkan, dan bagi sebagian orang ini terdengar menakutkan. Tapi bagi Camus, ini adalah kesempatan untuk merdeka. Karena ketika kita menerima bahwa hidup tidak memberi jaminan, kita juga menerima kebebasan untuk menjalani proses itu tanpa terkait pada hasil akhir. Kita tidak lagi hanya bekerja demi hadiah di ujung jalan, tapi mulai mencari nilai di setiap langkah yang kita ambil. Bayangkan hidup seperti mendaki gunung. Jika satu-satunya alasan kita mendaki adalah untuk mencapai puncak, maka setiap menit yang kita habiskan di jalur akan terasa melelahkan. Tapi jika kita mulai menikmati udara segar, pemandangan di sisi jalan, atau bahkan rasa pegal di kaki yang mengingatkan kita bahwa kita masih bergerak, perjalanan itu sendiri menjadi bagian dari tujuan. Filsuf Jepang, Dogen dalam ajaran Zen, juga mengingatkan bahwa jalan dan tujuan sebenarnya bukan dua hal yang terpisah. Ketika kita sepenuhnya hadir di langkah ini, kita sudah berada di tempat
tempat yang seharusnya. Artinya, memiliki rumah, mobil, atau kesempatan berlibur adalah hal yang indah. Tapi, nilai hidup kita tidak perlu menunggu sampai semua itu bisa tercapai. Nilai itu ada di cara kita menjalani hidup ini dengan ketekunan, keberanian, dan rasa syukur. Meskipun jalan masih berkabut. Disinilah letak pergeseran penting dalam cara pandang, dari mengejar kepastian menjadi membangun ketangguhan, dari menunggu hasil menjadi menghargai proses. Filsafat mengajarkan bahwa ketidakpastian bukanlah kekosongan. Ia adalah ruang terbuka, tempat kita belajar mengenal diri sendiri, menguji keyakinan, dan menata ulang arti keberhasilan. Kita hidup dalam kerangka budaya yang membentuk cara kita memandang keberhasilan, dan secara tidak langsung, kita memandang ketidakpastian. Di banyak masyarakat modern, apalagi yang dipengaruhi oleh budaya kapitalistik, keberhasilan sering diukur dengan pencapaian yang terlihat. Rumah besar, mobil baru, bisnis, liburan. Budaya ini memberikan kita pesan yang halus tapi kuat. Jika hasilnya belum terlihat, berarti kita belum cukup berhasil. Masalahnya, standar ini sering tidak mempertimbangkan proses atau konteks hidup setiap orang. Budaya semacam ini membuat kita merasa tertinggal meskipun kita sedang berjuang sekuat tenaga. Dan media sosial memperkuat ilusi ini. Kita melihat highlight hidup orang lain tanpa pernah melihat seluruh perjalanan mereka. Sebaliknya, ada budaya memandang hidup sebagai rangkaian musim. Seperti beberapa masyarakat agraris tradisional, keberhasilan tidak hanya diukur dari panen tahun ini, tapi juga seberapa baik tanah dipersiapkan untuk tahun berikutnya. Mereka paham bahwa ada musim tanam, musim merawat, musim panen, dan ketiganya sama pentingnya. Dalam budaya ini, ketidakpastian bukan ancaman, tapi bagian dari siklus. Ada kepercayaan bahwa selama kita terus merawat, waktu akan membawa hasilnya sendiri. Kita jarang diajarkan perspektif ini dalam budaya yang menuntut kita untuk selalu produktif. Kita jarang diberi waktu dan ruang untuk berkata, "Aku sedang di fase menanam," dan itu tidak apa-apa. Padahal, mengakui fase ini justru bisa mengurangi beban mental. Kita berhenti membandingkan kecepatan perjalanan kita dengan orang lain yang mungkin sedang berada pada musim panennya. Kalau kita mau lebih sehat dalam menghadapi ketidakpastian, mungkin kita perlu sedikit melawan narasi budaya yang hanya menghargai hasil. Kita perlu membangun budaya pribadi di mana usaha yang konsisten bisa dihargai, di mana kita bisa merayakan langkah kecil kita, dan di mana belum sampai bukanlah tanda gagal, tapi tanda bahwa kita masih berjalan. Kita tidak bisa menghilangkan ketidakpastian, tapi kita bisa belajar menavigasinya, sama seperti pelaut yang tidak bisa mengendalikan arah angin, tapi bisa mengatur layarnya dan kemudi. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi ketidakpastian? Aku menyebutnya kompas 4C dalam ketidakpastian. Pertama, clarity atau kejernihan. Alihkan fokus dari hal yang tidak bisa dikendalikan ke hal yang bisa kamu lakukan hari ini. Contohnya, apa saja langkah kecil yang bisa kamu lakukan sekarang untuk membuatmu lebih dekat satu langkah saja ke arah mimpimu, meskipun kecil. 2. Konsistensi. Bukan tentang seberapa cepat, tapi seberapa konsisten kamu bergerak. Biarkan rutinitas kecil yang menopang impian besarmu. 3. Courage atau keberanian. Ketidakpastian selalu menakutkan, tapi keberanian berarti tetap melangkah meski takut. Lakukan hal kecil yang menantang, bukan menunggu rasa takut hilang. 4. Compassion. Belas kasih pada diri sendiri. Hidup tidak selalu sesuai rencana. Jangan hajar dirimu saat hasil belum datang. Beri ruang untuk istirahat. Rayakan setiap langkah kecil dan peluk dirimu di tengah proses. Dengan langkah-langkah ini, kita menggeser fokus dari mengendalikan hasil menjadi mengendalikan arah. Kita mungkin tidak bisa memastikan kapan sampai, tapi kita bisa memastikan bahwa setiap langkah membawa kita lebih dekat secara mental, emosional, dan akhirnya juga secara nyata. Ketidakpastian bukanlah musuh, itu adalah bagian dari hidup yang membentuk kita, mengajari kita untuk lebih kuat dan lebih bijaksana. Jangan biarkan ketidakpastian menghentikanmu. Justru, biarkan itu menjadi bahan bakar untuk terus melangkah. Karena kadang-kadang, perjalanan itu lebih berharga daripada tujuan akhir. Aku ingin tahu bagaimana kamu menghadapi ketidakpastian dalam hidupmu. Bagikan pengalamanmu di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe jika kamu merasa video ini bermanfaat. Ingat,
Kita semua berada dalam perjalanan ini bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.